Selamat siang, saya Magdalena Alfioni dengan NIM 2002-110156 akan mempresentasikan tentang dalam negara dan konstitusi dan konstitusionalisme. Pengertian negara dan konstitusi. Negara adalah suatu wilayah di mana wilayah tersebut memiliki kepala negara yang berfungsi untuk memerintah rakyatnya agar menjadi suatu negara yang sejahtera. Lalu, konstitusi adalah suatu aturan atau undang-undang dasar yang telah dibuat dan disepakati bersama agar mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu masuk ke dalam bentuk-bentuk negara dan konstitusi. Bentuk-bentuk negara ada dua. Yang pertama, negara kesatuan. Di dalam suatu negara tersebut hanya ada satu negara. Contohnya itu Indonesia. Lalu negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian. Contohnya Amerika Serikat, India, dan Jerman. Lalu konstitusi itu ada dua. Pertama, konstitusi tertulis. Nah, konstitusi tertulis itu maksudnya aturan yang atau norma sistem hukum dan politik yang didokumentasikan secara tertulis. Dan itu undang-undang dasar Indonesia tahun 1945. Kalau konstitusi tidak tertulis, di mana aturan atau norma hukum dan politik tidak dimaksudkan dalam bentuk dokumen secara tertulis, tapi itu seperti selanjutnya bisa aturan itu ditaati tanpa adanya aturan tertulis. Ini membuang sampah pada tempat masukkannya. Itu sebenarnya tidak ada dalam aturan undang-undang atau bagaimana. Jadi perasaan sendiri karena negara yang konstitusi tidak tertulis itu contohnya Inggris di Kanada. Masuk ke dalam ciri-ciri negara dan konstitusi. Yang pertama yaitu negara. Dalam negara terdapat ciri-ciri negara kesatuan dan negara serikat. Dalam ciri-ciri negara kesatuan terdapat ciri-ciri kewenangan yang pertama, kewenangan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan dengan baik. Lalu, yang ketiga, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk mengutarakan pendapatnya. Lalu, yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar. Lalu, dan yang terakhir, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, lalu politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ciri-ciri negara serikat. Ciri-ciri negara serikat itu
terdiri yang pertama terdiri dari beberapa negara bagian. Maksudnya itu keberadaan negara itu pada dasarnya terdiri dari beberapa negara bagian itu maksudnya pemberlakuan otonomi daerah seperti di Indonesia. Nah, itulah dasarnya keberadaan negara-negara bagian ini. Lalu, yang kedua, setiap negara bagian memiliki negara kekuasaan asli. Maksudnya itu kedaulatan yang dimiliki oleh negara bagian untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara bagian itu demi kepentingan negara bagian. Namun, atas pengelolaan dari setiap sumber daya itu milik negara bagian tersebut tetap harus mengikuti peraturan yang ada dalam peraturan undang-undang yang berlaku di negara serikat. Lalu yang ketiga, terdapat undang-undang. Maksudnya terdapat undang-undang itu terdapat dalam undang-undang itu adalah peraturan yang ketiga yaitu terdapat undang-undang di setiap negara bagian. Maksudnya itu sumber hukum yang digunakan oleh negara bagian itu sebagai dasar hukum dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh setiap negara bagian tersebut. Lalu yang keempat, kepala negara memiliki hak veto. Maksudnya itu suatu hak di mana suatu keputusan dari parlemen atau yang berwenang terdiri dari senat dan kongres yang dapat dibatalkan. Lalu pemerintah pusat memiliki kewenangan keluar dan ke dalam. Maksudnya yaitu di mana pemerintah pusat dapat menentukan strategi atau kebijakan politik luar negeri dan dalam, dan juga dapat menetapkan berbagai macam kebijakan publik. Untuk diterapkan di dalam negara. Lalu yang ke-6, adanya pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Itu maksudnya setiap kekuasaan dalam pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian itu memiliki wewenang dan kewajiban yang berbeda-beda. Jadi untuk masing-masing pemerintah kan memiliki kekuasaan legislatif, memiliki lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, untuk masing-masing itu tentunya memiliki kekuasaan dan kewenangan serta kewajibannya masing-masing. Untuk legislatif mungkin akan membuat peraturan. Lalu untuk eksekutif yang menjalankan
untuk eksekutif yaitu untuk menjalankan. Lalu yang bagian lembaga yudikatif itu mungkin seperti MA yang berfungsi MA atau Mahkamah Agung yang berfungsi untuk mengadili atau lembaga atau di mana lembaga tersebut dapat mempertimbangkan di mana yang salah dan benar, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Lalu kepala negara dipilih oleh rakyat. Maksudnya yaitu karena di dalam suatu negara itu rakyat menjadi kedudukan yang paling tinggi. Jadi di suatu negara kepala negaranya haruslah dipilih oleh rakyat. Menurut saya. Lalu yang kedua, ciri-ciri konstitusi. Ciri-ciri konstitusi yang pertama, adanya jaminan terhadap HAM. Jaminan terhadap HAM itu maksudnya aturan itu telah ada di dalam undang-undang tentang HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu telah ada dan tetap ada saat manusia itu telah lahir. Baru saja telah ada sejak lahir. Lalu yang kedua, adanya bentuk-bentuk negara dan tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku. Pancasila yang berlaku maksudnya itu misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Demokrasi di Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Lalu kedaulatannya berada di tangan rakyat. Dan memiliki MPR sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya susunan ketatanegaraan. Maksudnya ada susunan ketatanegaraan itu lembaga-lembaga negara itu dari yang tertinggi hingga terendah. Begitu pula dengan undang-undang. Undang-undang itu berlaku mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Singkatnya, mulai dari ketatanegaraan pusat dan daerah serta fungsinya, tugas dan peranan masing-masing. Lalu yang keempat, adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya. Maksudnya adalah lembaga-lembaga terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana eksekutif sebagai pembuat undang-undang, lalu eksekutif sebagai pelaksana, dan yudikatif sebagai pengawas undang-undangnya. Dan yang kelima,
adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Maksudnya yaitu konstitusi yang dibuat ketika sebuah negara berdiri tidak harus selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal itu, setiap konstitusi bisa diubah atau diamandemen. Nah, kita masuk ke dalam konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Maksudnya itu, adanya konstitusionalisme itu agar para atasan seperti para lembaga-lembaga yang di atas seperti itu, seperti MPR, DPR, atau wakil rakyat yang tinggi, tidak sewenang-wenang. Adanya konstitusi ini untuk agar mengarahkan mereka agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, seperti itu. Lalu sejarah konstitusionalisme. Maksudnya sejarah konstitusionalisme. Konstitusionalisme lahir dari keinginan rakyat yang tepatnya pada abad pertengahan atau Middle Ages di Eropa, di mana saat itu kekuasaan feodalisme dan monarkisme masih berjaya. Nah, awalnya konstitusi itu ada pada abad pertengahan. Lalu, di mana pada abad pertengahan itu terdapat kekuasaan feudalisme di mana kekuasaan feodalisme itu kalangan bangsawan atau monarki mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal yang pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitranya. Lalu, dan kekuasaan monarkisme, maksudnya masih berjaya, maksudnya kekuasaan feodalisme dan monarkisme tadi masih berjaya pada saat abad pertengahan, di mana konstitusionalisme itu tetap sudah lahir, tapi di mana pada saat itu kekuasaan feodalisme dan monarkisme masih berjaya. Menurut Pak Ali, yaitu Carl Friedrich Santing mengutarakan bahwa konstitusionalisme adalah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan
akan menjamin kekuasaan dan diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jadi menurut saya itu lalu konstitusionalisme di Indonesia. Yang pertama, konstitusionalisme di Indonesia yang pertama yaitu BPK, BPUPKI, PPKI, dan Perumusan Konstitusi atau Pendiri Bangsa. Yang dimana mereka berhasil menyusun undang-undang di mana mereka telah berhasil menyusun undang-undang yang terdiri dari batang tubuh telah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dan konstitusi tersebut disahkan pada tanggal 18 Agustus 1918. Lalu yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu bahwa dinyatakan bahwa Indonesia didirikan dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara. Lalu yang ketiga, dalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat dan pada butir 2.2. Di mana pemerintahan berdasar pada sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat tidak terbatas dan tidak bersifat tidak terbatas atau absolutisme. Dan yang terakhir telah melalui amandemen. Maksudnya telah melalui amandemen itu menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai landasannya. Nah, undang-undang yang dibuat menjadi landasannya itu menjadi tidak terbantahkan sejak awal
sejak awal Indonesia berdiri telah ditegaskan dan dinyatakan bahwa dengan tegas menyatakan diri bahwa negara Indonesia adalah sebagai negara yang berkonstitusi. Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.